Halo, selamat datang di Meet the Cast Film Hangout. Film Hangout adalah film terbaru gue, ceritanya tentang 9 orang public figure diundang sosok misterius ke sebuah pulau, lalu di sana mereka mati satu persatu. Mungkin kan pembunuhnya salah satu di antara mereka. Nggak ada komanya. Iya, karena udah sering diucapkan, udah jadi hafalan. Okay. Sinopsisnya agak-agak misterius thriller gitu, tapi filmnya sebenarnya komedi. Kalau mau lihat teasernya ada di sini nih. Asik ya, di sini nih. Nah, Meet the Cast, serial Meet the Cast ini dibikin karena kita bersembilan memainkan diri kita sendiri masing-masing. Makanya Meet the Cast dibikin untuk memperkenalkan satu persatu tokohnya biar lebih akrab dan biar deket aja sama pemain-pemainnya. Sebenarnya sih ini ya kalau misalnya Prilly kita kenalin, semua orang udah tahu Prilly ya. Jadi nggak juga, banyak yang nggak tahu aku kok. Sebenarnya Meet the Cast ini ditujukan kepada teman kita yang emang paling nggak terkenal di antara kita semua, itu Soleh Solihun. Iya, jadi supaya orang kenal. Oh, oke. Prilly Titik Kamal semua orang tahu. Oke. Kasian ya kok Soleh ya. Iya. Selalu jadi inceran gitu. Iya emang. Jadi mudah-mudahan mereka semua udah kenal. Amin. Prilly Latukonsina. Kamu itu dulu koki cilik ya? Iya, pertama aku koki cilik. Umur berapa tuh? Masak-masak. Umur 13 tahun. Umur 13 tahun? Yang pakai daun tanah liat itu gak sih? Ih, bukan. Bukan itu main-main. Masa pakai daun tanah liat? Orang keracunan. 13. Umur 13 tahun itu kelas 1 SMP ya. Kelas 1 SMP. Kenapa kamu bisa jadi koki cilik? Jadi waktu itu tuh aku sempat ikut salah satu program, masih satu produksi juga sama Koki Cilik. Terus ditawarin akhirnya, kamu bisa masak gak? Kebetulan aku emang suka masak kan. Bisa, aku bilang gitu. Terus kayaknya kamu ada potensi untuk bisa jadi host deh, karena kamu kayak suka ngomong apa gitu. Akhirnya? Mau gak ikut casting? Ditawarin ikut casting Koki Cilik 13 itu. tahun? 13 tahun. Gila. Jadi itu aku waktu itu pada saat itu aku masak capcay. Capcay itu? Capcay, masa gak tahu? Oh, masak capcay. Iya, masak capcay. Kirain aku waktu itu masih capcay. Aku masak capcay sambil ngejelasin bahan-bahannya, nge-host. Jadi Itu kayak resep baca dong? enggak, jadi kita masuk ke dalam satu ruangan gitu terus diaudisi. Ada bahan-bahan udah disiapin sama mereka di situ. Jadi kita dites kemampuan masaknya emang. Nah, dari bahan-bahan itu bisa kita jadiin apa? Kamu bikin capcay? Aku bikin capcay karena memang bahannya di situ banyak sayuran kan. Kamu bisa gitu 13 tahun? Emang kamu belajar atau gitu? Enggak belajar, jadi emang mama itu kan selalu masak di rumah. Aku selalu ada di dapur pasti ngasih liatin masak apa sih. Terus capcay kan gak terlalu susah juga kan, cuma sayur-sayuran aja. Masak capcay, masak. Terus karena aku emang orangnya suka nyari-nyari sesuatu itu di internet manapun, jadi aku kayak ngejelasin, ya wortel itu mengandung vitamin A yang bagus buat mata 13 gitu. tahun 13 tahun. Yang bagus buat mata teman-teman. Ada brokoli, ada ini, lalu kita tuangkan ini, kita aduk-aduk. Lulus. Nah, kamu tuh kalau menurutku sih baru gede banget, baru ngejreng banget tuh pas main GGS. Bener gak? Ya bisa dibilang bener juga sih. Sebelumnya tapi sempat Sebelumnya aku main Monyet Cantik. Oh iya. Monyet Cantik. Soleh juga main, Soleh-Solehin main Monyet. Jadi kotoran monyet. Jangan. Cuma gini doang. Ya sebelumnya aku sempat main Monyet Cantik sih. Yang benar-benar jadi peran utama itu pertama kali di Monyet Cantik. Oh justru di Monyet Cantik. Ya pertama kali jadi peran utama ya, yang lainnya jadi peran-peran pembantu utama lah. Jadi nggak terlalu utama banget. Nah benar-benar dipercaya jadi peran utama tuh pas Monyet Cantik itu. Oke, di GGS itu baru tuh boom ya. Dan itu aku bukan peran utama di GGS. Padahal bukan peran utama. Bukan peran Tapi utama kamu sama mencuri sekali. perhatian ya. Bukan peran utama sama sekali. Jadi ini unik banget sih. Aku tuh jadi di sinetron GGS ini pemain-pemain utamanya nih udah pada tes kostum, tes make up. Tapi aku adalah pemain yang dibutuhin gak dibutuhin gitu. Jadi kayak aduh kurang satu nih pemainnya, siapa ya? Prilly deh gitu kan. Terus aku kok nggak tes kostum sama tes makeup dulu, nggak usah udah. Karena nggak penting. Udah mulai syuting, datang aja ke lokasi. Itu aku nggak tahu peran aku kayak gimana, nggak tahu apa. Sampai aku kayak, kok aku nggak tahu sih peran aku apa? Aku datang, ketemu dia tuh sama Jessica Mila, Kak Kevin Julio, sama Ali, sama Kak Ricky Harun ketemu. Aku nggak tahu dong peran aku apa. Aku baca. Nah di skenario itu sebenarnya peran Sisi itu adalah Telmi. Sisi itu nama karaktermu kan? Itu Telmi yang agak lemot gitu. Cuma aku mikir karakter lemot itu udah ada di sinetron lain. Di sinetron lain yang masih tayang pada saat itu. Jadi aku bilang kalau aku lemot aku sama aja kayak sinetron itu. Terus aku diskusi sama sutradara, gimana kalau aku rubah? Gimana kalau aku memanfaatkan suaraku yang cempreng. Jadi aku perannya agak berisik, terus
ceritanya, terus aku mikir lagi apa ya ciri khas yang bisa mungkin nyuri perhatian orang, karena menurut aku peran utama atau enggak itu enggak terlalu penting gitu, yang semua peran itu penting, tapi bagaimana kita bisa mencuri perhatian gitu kan. Nah jadi kita harus create sesuatu yang beda kan. Akhirnya aku mencoba, oh ya udah deh ceritanya perannya itu berisik, terus kemana-mana bedakan, bawa bedak, kemana-mana bedakan. Terus aku semalaman itu aku mikirin jargon, harus ada jargon nih supaya bisa ditiru orang. Akhirnya aku buatlah jargon OMG hello, OMG hello. Jadi setiap aku dialog tuh aku selalu ngomong itu. Tiba-tiba pas GGS tayang, OMG hello jadi trending topik. Aku nggak nyangka sebegitunya. Dulu kamu belum sebesar sekarang ya? Udah oke lah gitu, tapi belum belum follower kamu apa belum pada saat GGS aku masih ya ampun, masih siapa sih gitu kan, masih ya main maunya cantik tapi nggak sebegitunya. Bisa dibilang nggak, ya kamu kan kerja di sinetron, terus abis itu kamu merasa harus memenuhi kebutuhan kreatif kamu di bidang lain, makanya kamu ke film gitu misalnya? Aku sih emang pengen banget nyoba di film, karena film itu kan satu project yang lebih terorganisir lah semuanya. Kayak kita reading dulu, ada acting coach, terus perannya juga konsisten. Kalau sinetron kan di tengah-tengah episode kita bisa berubah karakternya. Nah akhirnya aku pengen nyoba di film. Kebetulan aku sangat jatuh cinta sekali sama dunia acting. Jadi kalau aku di sinetron aja kan nanggung nih. Akhirnya aku ditawarin lah, pada saat itu aku ditawarin 3 film. 2 film komersil, 1 film idealis. Ya, yang 2 komersil apa? Nggak usah disebut lah, udah tayang. Oke, udah. Terus. Pokoknya ini 2 film ini yang ditawarin ke aku, film cinta-cintaan. Nah film yang ditawarin ke aku ini film yang kemarin aku main, Surat Untukmu, itu film yang sangat idealis sekali. Oh yang idealis itu. Idealis sekali. Nah aku mikir ya kalau aku pengen penonton aku banyak atau box office ya pasti aku akan milih komersil sih. Tapi aku nggak mikir film aku harus box office. Aku cuma mikir aku ingin keluar dari zona nyaman aku, mencoba satu karakter yang beda dan menunjukkan kualitas acting aku dalam karakter yang berbeda. Gokil. Jadi aku memilih yang idealis. Aku nggak peduli nanti penontonnya mau berapa, yang penting orang yang nonton melihat Prilly dari sosok yang berbeda gitu. Dan kamu punya kepuasan kreatif di situ. Jadi aku punya kepuasan sendiri. Jadi aku punya karya yang bisa aku bedain, yang bisa aku banggain bukan dari segi penontonnya, tapi dari segi cerita dan dari segi karakter yang aku terima. Nah akhirnya aku terimalah film Surat Untukmu ini. Idealis sekali filmnya kan, dari ceritanya udah beda banget sama cerita yang lain. Karakter aku harus menghitamkan kulit, nurunin berat badan, harus berani bermain satu frame sama Om Tio Pakusadewo. Ya, which is udah dewa banget lah ya. Which is itu adalah idola aku juga. Terus aku harus belajar bahasa Jawa selama 2 bulan. Dan aku harus pendalaman karakter juga selama berbulan-bulan, karena itu karakternya Asperger. Iya, Asperger syndrome. Asperger syndrome. Jadi dia nggak terlihat beda, tapi kalau cara pemikiran dia sangat beda sama anak-anak pada umumnya kan. Dia punya kelakuan-kelakuan yang aneh lah. Tics. Jadi aku research dulu yang di Asperger itu kan banyak macamnya. Yang mau dimauin tuh yang mana, yang nggak kelihatan. Ternyata yang nggak kelihatan Asperger. Jadi terserah orang mau nganggap itu Asperger atau enggak. Apa mau nganggap freak aja. Terus bahasa Jawa juga aku latih terus. Terus body language-nya segala macam, sampai aku sempat masuk sekolah acting juga, masuk sekolah acting lagi. Bang Eka, ya? Sama Bang Eka Sitorus masuk sekolah acting dia. Selama berbulan-bulan aku dalemin, barulah kita syuting dan tayang. Dan alhamdulillah dapat respon yang luar biasa sih dari sineas-sineas film. Dapat apresiasi. Aku baca sih beberapa reviewnya, kata kamu mainnya bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Nah tapi aku jadi agak reflektif sih, bahwa itu yang aku rasain juga gitu untuk film Hangout ya. Kalau kita mau masuk ke film Hangout, aku udah lama banget bikin film ya cinta-cintaan, komedi, romance gitu kan. Dan terus aku seperti kamu gitu, aku pengen keluar dari zona nyaman, pengen nemuin hal baru dan belajar yang lain yang aku suka banget gitu. Yang idealis kayak kamu bilang kan. Ya makanya bikinlah film Hangout ini. Nah kamu pas pertama baca skripnya, kamu merasa dia akan jadi sesuatu yang beda atau enggak filmnya? Pasti, ngerasa banget. Jadi waktu itu deal-dealannya kan, Pril mau gak main film? Mau lah, siapa yang gak main film karena Raditya Dika sih. Wadah. Nah terus kayak ceritanya apa?
thriller. Hah? Aku langsung kaget kan. Hah, thriller? Aku langsung kaget itu. Bukannya Kak Dika tuh biasanya yang kayak Komedi. cinta-cintaan gitu atau gimana. Enggak, ini tuh sekarang mau bikin thriller tapi tetap ada sisi komedinya, cuma lebih fokus di thrillernya juga sih. Oh ya gitu kan, masa sih? Ketemulah aku sama Pak Sunil kan, produser kita. Diceritain, wah Pak serius Pak, kayak gitu ceritanya. Iya Kak Dika, Dikanya lagi nulis nih, dia emang udah ngasih tahu. Wah saya mau Pak gitu kan. Akhirnya mau, sampai aku nerima skrip jadinya. Ya aku kaget sih Kak, sampai aku bilang kan sama kakak, kayaknya aku tetap harus ketemu acting coach aku juga ya. Nah, ketika kan banyak orang juga kaget sih film Hangout ini mau kayak gimana sih gitu. Iya. Kan banyak banget. Banyak yang nebak-nebak. Iya, mau kayak gimana sih? Pas teasernya keluar sesuai bayangan kamu nggak bahwa komedi thrillernya akan kayak gitu? Sumpah, itu syutingnya, nih ya itu syutingnya aku lagi, sumpah ini harus tahu banget keadaan syutingnya. Itu aku lagi kedinginan, Betul. kedinginan menggigil. Betul. Terus aku lagi demam. Betul. Itu badan aku kalau dipegang panas banget. Lagi itu aku nggak nyangka ternyata adegan yang aku lagi nggak semangat dan aku sama sekali nggak nyadar jadinya akan kayak apa. Jadinya bakal selucu itu dan aku puter itu baru aku puter 5 kali berturut-turut, terus aku mikir kayak ini bukannya gue lagi sakit ya? Kok gue ngakak gini ya? Jadinya aku ngakak banget sih sumpah. Karena yang aku rasain pas adegan itu tuh nggak banget kayak aduh ya Allah pengen cepet pulang, lemes banget. Tiba-tiba jadinya sekeren itu sih, aku nggak nyangka. Itu jam 3 pagi dan buat yang nggak tahu ya di lokasi shoot tuh Prilly lagi sakit banget, lagi demam juga. Dia tuh gini meringkuk gitu. Begitu udah saatnya adegan dia buka selimutnya, dia acting meringkuk lagi terus udah parah banget kan muka kamu Terus kan. udah yang kayak Kak gimana nih suara aku Nah, habis. suaranya abis dan bindeng. Terus kamu udah takut banget akan ngaruh ke film. Nah, terus aku bilang ke kamu pas Kuala Kumal, itu aku setengah film lagi flu berat. Jadi sama Aan sound iniku, sound recordisku dimainin. Jadi aman kan? Aman jadi suaranya. Aku bilang, duh emosi aku dapet gaya lucunya kan gitu. Maksudnya lagi sakit terus harus acting kayak gitu, maksudnya dapet gaya, ternyata dapet aja ya, dapet aja. Seru. Makanya aku gak nyangka sih. Nah, kamu punya acting coach sendiri kan? Kenapa kamu ketika memutuskan buat oke gue belajar acting sampai segitunya, apalagi kamu udah punya nama nih, sampai segitunya harus punya acting coach? Karena menurut aku namanya acting itu harus tetap diasah terus sih. Karena acting itu gimana kita dilatih kepekaan dan kesensitifannya sebagai seorang aktor. Dan kesensitifan dan kepekaan itu harus dilatih setiap saat. Apalagi setiap karakter itu cara bicara kita, tatapan mata kita, body language kita itu harus beda-beda. Sedangkan kalau kita jadi diri kita, semuanya kan sama, body language kita, nada bicara kita ya sama aja. Tapi kalau kita karakter kan setiap karakter kita harus beda-beda, temponya, cara bicaranya. Nah itu yang harus dipelajarin. Karena untuk melambatkan tempo aja itu ada meditasinya sebelum tidur. Jadi ada meditasinya? Ada meditasinya. Jadi kalau misalnya aku dapat peran kalem, itu di mini seri aku kemarin aku dapat peran kalem, terus dapat peran yang ngomongnya nggak cepet, itu aku harus meditasi 15 menit sebelum tidur untuk melatih otak aku lebih peka lagi dan itu berpengaruh ke tempo bicara aku nantinya. Ada meditasi. Ada gitu-gitu? Ada meditasi. Jadi kalau mau dapat peran kalem, berarti aku harus mulai start meditasi itu. Sebenarnya itu setiap hari dilakukan juga nggak apa-apa sih untuk kepekaan kita. Cuma kadang kita lagi capek ya, sedangkan meditasi itu harus konsentrasi. Jadi ya paling kalau aku butuh aja sih. Seserius itu ya? Seserius itu. Gila. Karena kalau ditanya nih ya Kak, tugas aktor apa? Apa tugas aktor? Misalnya pekerjaan aktor tuh apa sih? Kalau misalnya pelukis ya pasti melukis. Alatnya apa? Alatnya ya kuas, kanvas. Kalau pemahat ya dia mahat. Alatnya apa? Ya itu skop, apalah itu. Tapi kalau aktor itu adalah pekerjaan yang nggak pakai bantuan alat apapun. Terus kalau misalnya ditanya tugas aktor apa? Sebenarnya tugas aktor tuh berat banget. Karena dia menghidupkan yang mati, mengadakan yang tiada. Kayak misalnya aktor harus memerankan tokoh yang udah nggak ada, ya berarti dia harus menghidupkan sosok yang sebenarnya udah mati, udah nggak ada. Terus harus mengadakan yang fiktif, nggak ada, rasa yang sebenarnya nggak pernah kita rasain, tapi karena di satu adegan itu kita harus merasakan rasa itu, kita harus timbulin rasa itu di hati kita. Dan itu tugas yang berat banget menurut aku. Dan karena aku sekolah dan aku serius dan aku tahu teori-teorinya, itu adalah salah satu tugas yang paling berat. Makanya ini mungkin yang banyak orang nggak tahu ya, sama sosok kamu yang seserius ini, terus apa banyak yang kamu ulik. Ya aku gitu sih kulik-kulik banget, makanya pas skenario kakak pun aku coret-coret di rumah. Iya. Jadi kayak yang pas aku datang terus aku bawa catatan. Coba kita nyoba acting ya. Oke. Kita coba acting kamu.
Mungkin orang nggak tahu nih betapa canggihnya Prilly Oh ya ketika Allah. berakting gitu. Nah kita kasih lihat nih skill actingnya Prilly. Jadi yang terjadi adalah ini nggak akan gua cut kameranya semuanya teman-teman. Aku nggak bakal cut kameranya. Kita perlihatkan apa adanya. Kita bikin kalau harus adegan nangis gitu harus dipancing dengan situasi kan. Iya, situasinya apa nih? Situasinya adalah Deg-degan ya aku ya. gimana kalau jadi ceritanya kamu tuh mau ceritain ke aku bahwa kamu habis ditikung sama sahabat sendiri. Jadi kamu punya sahabat baik, semua sedih, seneng kamu ceritain sama dia, pacar kamu ceritain sama dia, tapi ternyata selama 1 tahun belakangan ini mereka berdua pacaran di belakang kamu. Kejadiannya kamu baru aja mau ngasih kado ke dia untuk ulang tahun, lalu pas sampai sana ketemu mereka berdua lagi berduaan, dan akhirnya mereka bilang nggak bisa nutupin lagi, harus diomongin sekarang. Sebenarnya nggak ada yang suka sama kamu dua-duanya, gitu ya. Sebenarnya mereka selama ini cuma memanfaatkan aku aja atau gimana gitu? Iya, manfaatin kamu aja, dan dua-duanya nggak pernah ada yang suka sama kamu. Dan saling ngetawain di belakang. Oh my god, Parah ya? parah sih itu. Gak pernah sih aku kayak gitu untungnya. Oke ya. Coba ya. I need to concentrate. Oke. Mungkin 30 detik. Oke, action. Jadi sebenarnya kenapa sih, Bro? Jadi ceritanya tuh waktu itu kan aku ulang tahun kan. Maksudnya dia ulang tahun waktu itu. Terus aku kayak udah beliin dia kado yang bener-bener dia mau banget pada saat itu. Dan itu nyari kado itu susah banget. Aku udah nyari keliling-keliling, aku minta tolong sama orang untuk cariin kado itu. Dan akhirnya aku datang dong ke rumahnya malam-malam. Terus? Dan yang aku bingung, kok di parkiran rumahnya ada mobil si itu temen aku yang satu lagi gitu. Aku bingung, oh mungkin lagi surprisein juga kali, tapi kok nggak bilang-bilang aku ya. Akhirnya aku masuk, kayak nggak dibolehin gitu sama pembantunya gitu. Ntar ya. Terus aku bilang, emang kenapa? Biasanya aku kalau masuk nggak apa-apa gitu. Terus aku nyoba masuk, aku maksa pada saat, sorry ya kak kalau misalnya aku nanti nangis atau gitu. Cuma aku nyoba masuk, dan ternyata mereka lagi berdua. Siapa yang dia bilang? Mereka lagi berduaan di situ. Terus aku kaget dong, maksudnya aku ngeliat, terus aku kayak, lo berdua ngapain? Aku kayak gitu kan. Terus akhirnya mereka udah ketangkep basah, mereka bilang, sorry Pril, ya sebenarnya selama setahun belakangan ini kita berdua ngebohongin lo. Gue nggak pernah cinta sama lo, itu kata si pacar aku itu. Gue nggak pernah cinta sama lo sama ini. Gue nggak deketin lo karena gue suka sama sahabat lo. Dan aku langsung kayak, oh my god, aku tuh udah kayak ngasih semuanya gitu loh kak buat dia. Kayak aku udah cinta mati banget, sampai aku bikinin puisi semuanya soal dia. Kakak tahu kan aku tuh kalau cinta banget sama orang tuh aku pasti akan cinta gitu. Terus aku kayak, aku kaget gitu, setega itu loh sama gue gitu maksudnya. Dan aku juga bilang sama sahabat aku, lo tega banget gitu, lo selama ini ngedengerin curhatan gue seneng diajak nonton, gue sakit hati, gue apa, lo ngedengerin curhatan gue, tapi lo ternyata selama ini malah di belakang gue lo juga suka sama pacar gue, dan lo nggak ngasih tahu kalau pacar gue tuh sebenarnya nggak cinta sama gue. Dan akhirnya mereka berdua jujur kalau mereka berdua udah main dari dulu, cuma nggak tahu caranya ngomong sama aku gimana karena nggak enak. Dan akhirnya semuanya dibilang. Dan akhirnya karena udah ketangkep basah, mungkin pada saat itu kalau misalnya aku nggak datang, aku nggak ngasih kado, aku nggak bermaksud untuk surprisein, nggak akan dikasih tahu sampai sekarang. Jahat banget. Cuma karena memang aku beli kado, terus aku inisiatif pengen datang, ya udah ketahuan, ketangkep basah. Dan
mereka kasih tahu semuanya. Oke. Tepuk tangan buat Prilly. Seru ya? Bisa gitu ya? Dahsyat kamu, gila. Itu natural banget loh. Aku ngerasa jadi kayak gitu nyata. Iya, emang gitu kan acting kamu kan? Kamu ngebayangin gitu kan? Iya. Tapi keren banget tadi kalau ada yang ngelihat di kamera gitu kan, yang ini kekumpul dulu terus aku nggak nyangka gini. Tiba-tiba 1 terus 2 keluar. Dahsyat, gila. Ya tadi berapa detik konsentrasinya? 30 detik kan ya. 30 detik. Tapi itu ritual kamu. Kamu kalau untuk sebuah adegan yang emosionalnya separah Ritual itu, aku please, aku minta 30 second aja. itu nggak boleh berisik di lapangan gitu. Nggak boleh, makanya kan waktu syuting hangout ada adegan nangis, aku kayak, Kak please 30 detik ya gitu. Agak kaget. Tapi tadi udah bagus belum? Bagus banget. Udah bagus ya? Bagus banget. Cuma ini dadakan banget, biasanya tuh aku udah tahu adegannya. Kalau di sinetron atau di Dia bisa nyiapin. layar lebar, set baru 80%, biasanya aku udah ada di set untuk ngerasain atmosfer setnya dulu nih. Makanya waktu itu di satu film ada adegan aku harus nangis. Set belum jadi, art lagi mundar-mandir, aku udah duduk di situ sampai misi Pril nunggu aja dulu di ruang artis sampai diusir sama artnya. Tapi aku bilang nggak bisa nih, ritual aku 80% set belum set jadi udah harus ada di situ. Jadi art lagi angkat-angkat pasang lampu, aku udah duduk aja ngeliatin apa-apanya. Berarti kamu udah naik level lagi dong. Kamu nggak harus nunggu art apa segala macam, kayak tadi aja udah bisa langsung jadi kan? Iya sih. Cuma kalau film kan atmosfernya harus kerasa banget kan. Oke. Kalau mau lihat aktingnya Prilly, nanti di film Acting Hangout, gaul banget ya. acting yang gaul dan begitu. Aku ngakak banget ngeliat diri aku sendiri, sumpah. Ngajarin Om Ucus ya. Catatan gue rusak guys. Ya lihat aja film Hangout nanti gimana kita kolaborasi bareng ya. Gua, Prilly, Titik Kamal dan teman-teman lain, sehingga mudah-mudahan filmnya juga bisa seru dan asik, dan yang penting sih bisa menghibur ya. Karena kan semua orang tuh udah pada nungguin nih pembunuhnya siapa, udah pada nyari-nyari tahu. Sih pasti. Cuma biasanya kalau aku tuh paling sebel nonton film thriller karena kita nggak dikasih nafas. Dari awal sampai akhir tuh deg-degan aja. Cuma kalau hangout tegang, tapi adalah komedinya. Jadi kita nggak capek nontonnya. Jadi nggak yang aku nonton film thriller tuh kayak mau keluar sumpah rasanya, jadi kayak sebel gitu kan kalau orang yang nggak bisa. Cuma hangout kan kayak di adegan Mucus makan aja masih ada lucunya kan, jadi kita masih bisa ketawa walaupun tegang gitu. Ya udah, buat orang yang lagi berpikir untuk mau nonton film Hangout, Prilly mau ngomong apa? Harus banget nonton, apalagi yang suka sama film yang misterius, karena ini sumpah nggak bisa ditebak. Jadi percuma juga nebak-nebak berdasarkan teasernya, karena satu teaser itu tidak menceritakan apapun. Iya, cuma sedikit banget. Itu nggak menceritakan dan nggak mencerminkan apapun. Jadi nggak usah nebak-nebak, langsung nonton aja, karena ini emang endingnya bener-bener nggak ketebak. Aku pemainnya aja yang baca skenario masih suka, ya ampun ternyata gini, apalagi yang nonton. Oke, ya nonton film Hangout Desember 2016. Dadah. Thank you Pril. Dah, Kak.